أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril awsari wa diyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa sibaiha wa nuril awsari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du, fa ahlan wa marhaban bikum fi barnamijina Iman dan Yakin. Pada pertemuan kita kali yang ke-7, mudah-mudahan sejak 6 hari yang lalu dengan kita berbicara tentang imaniyat, yakiniyat, baik itu dengan perantaraan nama-nama Allah yang kita pelajari, kita amati satu persatu, ataupun juga dengan cerita-cerita, juga dengan kejadian-kejadian yang berlaku. Pada sore hari ini, pada petang hari ini, kita ingin menguji sejauh mana kira-kira keyakinan kita, sejauh mana kira-kira keimanan kita, sejauh mana kira-kira ketakwaan kita,
dan juga sejauh mana pengamatan kita dan penghayatan kita dengan nama-nama Allah yang telah kita bicarakan bersama. Tentu dengan kita masih ingat. Kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Malik, Maha memiliki, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah juga Maha memperkenankan, Al-Mujibu. Allah Maha mengijabahkan segala permintaan. La syarikalahu, tak ada sekutu bagi Allah Jalla Jalaluh, tidak ada tekanan yang boleh mendekat. Tidak ada kekuasaan yang mampu untuk instruksi terhadap keinginan yang Allah kehendaki. Allah Maha mengetahui, khabir. Allah Maha sami', Maha mendengar. Allah Maha melihat. Allah Maha menata. Dan juga Allah Maha kaya. Maka setelah kita sematkan sifat-sifat tadi itu, di mana dengan ayat yang kita selalu baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bi illah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, punyanya Allah, bagi Allah segala sesuatu yang ada di langit dan juga segala sesuatu yang ada di bumi. Lillahi ma fis sama, bukan sama, fis samawati, pada 7 lapis langit dan juga pada 7 lapis bumi, itu semuanya punyanya Allah. Kita tidak akan mampu untuk menghitung kekayaan Allah itu seperti apa kaya rayanya, yang walaupun kepada orang yang tidak beriman, yang walaupun kepada manusia samsing, maka kira-kira dengan kita tidak tahu bahwasanya Fir'aun itu kafir, tapi macam mana dia punya leluasa dan juga punya jabatan, sehingga sampai dia mengaku jadi Tuhan, maka kira-kira dengan kita tidak tahu itu dengan Qarun itu punya kekayaan yang seperti apa. Dengan Qarun tidak beriman, tidak percaya dan ingkar dengan nikmat anugerah Allah Jalla Jalaluh, Allah berikan kekayaan seperti apa saja. Itu dengan mafatihahu saja, dengan miftah-miftahnya, kuncinya, itu harus dipikul oleh orang-orang yang gagah perkasa. Maka kira-kira dengan kita tidak tahu, itu dengan leluasa ifrit. Qala ifritun minal jini, berkata ifrit daripada jin yang punya power, yang punya kemampuan, mampu untuk memindahkan istana Balkis sebelum Nabiullah Sulaiman beranjak dan berdiri daripada tempat duduk beliau. Ternyata mereka yang super hebat tadi itu bukan semuanya di kalangan orang-orang yang beriman, bukan di kalangan orang yang menyembah Allah Jalla Jalaluh, yang walaupun kafir, yang walaupun mulhid, yang walaupun syuyu'i, dia komunis, dia tidak percaya dengan agama, dia kafir, dia samsing, dia zalim, dia diktator, dia manusia yang paling durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh, tapi tetap saja Allah bagikan kekayaan. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat Al-Ghaniyu. Sifat Al-Ghaniyunya Allah Jalla Jalaluh Maha Kaya, yang tidak pilih-pilih siapa yang bekerja keras, siapa yang mencari, siapa yang berikhtiar, maka akan Allah berikan kekayaan, leluasa, atau juga Allah akan berikan suatu pemberian kepadanya, korek itu dengan arang batunya, itu dengan batu baranya, korek itu dengan petrolnya, korek itu dengan biji besinya, tuh tanam itu dengan sawitnya. Apakah semua orang yang menanam sawit itu semuanya orang Islam? Tidak. Dalam berapa ramai yang punya kekayaan, yang punya pesawat, yang punya produk, yang punya syarikat, yang punya kemewahan hidup, justru orang-orang yang tidak percaya dengan Allah. Kenapa? Sebab karena Allah itu Maha Kaya. Sebab karena Allah itu Maha Pemurah. Sebab Allah itu Maha Agung. Yang dengan kekayaan seperti apapun banyaknya, yang dengan duit seperti apapun timbunannya, itu tak ada nilainya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Nabi kita buatkan satu perumpamaan tentang kekayaan Allah Jalla Jalaluh. Nabi kita bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udha masaqa kafiran qat." Seandainya dunia itu mempunyai timbangan seberat sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu berat mana kira-kira? Apakah beratnya sampai 10 ton? Atau 100 kilo? Atau juga 10 kilo? Sekilo? 1 on, 100 gram pun tak sampai. Ya Arhamar Rahimin, tak dapat kita bayangkan seperti apa beratnya sayap nyamuk.
Sayapnya bukan kakinya, kalau kakinya mungkin lumayan berat, tapi ini dengan sayapnya. Ternyata dunia dengan segala kemewahannya yang membuat manusia jadi pelacur, membuat manusia jadi samsing, membuat manusia jadi diktator, membuat manusia jadi durhaka, sampai terbabi dengan kes pembunuhan, bunuh yang itu, bunuh yang ini, zalimnya itu, zalim, tindas itu, tindas yang ini. Apa yang direbut-rebutkan? Yang direbut-rebutkan itu dunia. Ternyata dunia yang jadi rebutan manusia tadi itu tidak mempunyai timbangan berat, tidak mempunyai nilai di sisi Allah Jalla Jalaluh dengan seumpama sayap nyamuk. Bukan setimbang, tak setimbang. Lau kanatid dunya tazilu indallah, kalau dunia itu setimbang. Maknanya dia tidak setimbang lah. Kalau timbangan berat dunia itu seberat sayap nyamuk, kira-kira apa nilainya di sisi Allah Jalla Jalla? Tak ada nilainya langsung. Kalau seandainya dunia itu mempunyai timbangan seberat sayap nyamuk, Allah tak akan bagikan syarbata ma masaqa kafiran qat. Allah tidak akan bagi seteguk air minum. Tidak akan berikan air minum kepada seorang kafir. Itu hadis yang diriwayatkan. Maka hababana fillah yang terpenting pada pertemuan kita kali ini, setelah kita meyakini Allah Maha memiliki, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kaya Raya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengabulkan. Dia juga tidak ada sekutu, tidak ada kongsi, ikut mengatur dan juga untuk mentadbir al-mudabbiruhu. Yang Maha mengatur dunia kita adalah Allah Jalla Jalaluh, bukan setakat dunia kita. Kita yang hidup atas permukaan bumi pun juga Allah yang mengatur. Satu sifat lagi yang patut kita kongsikan bersama, itulah sifat Al-Wahhabu, sifat yang Maha memberi Allah. Mungkin saja orang itu pemurah, tapi kalau dengan kita tidak meminta, dia tidak beri. Allah bukan setakat pemurah saja, tapi Maha memberi. Maha memberi namanya Al-Wahhabu. Ya Karimu Ya Wahhab, akrimna bil firdausil a'la bighairi hisab. Ya Karimu Ya Wahhab, ya Allah yang Maha pemurah dan juga yang Maha pemberi, anugerahkanlah kepada kami surga Firdaus tanpa hisab. Ya Karimu Ya Wahhab, adkhilnal firdausal a'la bighairi hisab. Al-Wahhabu mendengar ratapan, rintihan, dan juga dengan yang tersirat di dalam hati. Ya'lamu sirra wa akhfa. Apapun yang terlintas di dalam hati kita, kita berdoa, kita memohon, kita meminta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang walaupun tidak didengar oleh makhluk, tak ada seorang pun yang tahu, sampai malaikat kiraman katibin juga tidak tahu. Itu kira-kira apa yang sedang bergelora, apa yang sedang bermain di dalam benak hati seseorang. Nabi kita bersabda, macam mana malaikat boleh mencatat baik atau buruknya yang kita niatkan. Itu akan keciuman bau harum, bau wangi kalau pada waktu kita merencanakan yang elok, dan akan keciuman bau busuk kalau patuh dengan seseorang merencanakan yang negatif, merencanakan perkara-perkara terlarang dalam hatinya. Itu baru, itu yang boleh diprediksi, yang didapati oleh para malaikat. Tapi dalam bentuk yang seperti apa? Apa yang direncanakan? Apa yang diinginkan? Apa yang dia azamkan? Malaikat tak tahu. Apa yang direncanakan daripada jenis keburukan? Malaikat juga tidak tahu. Allah mengetahui, bukan hanya sir yang tersembunyi, tapi yang lebih tersembunyi daripada sir. Ya'lamu sirra wa akhfa. Maka dengan sifat Allah Al-Wahhab, yang Maha mendengar dan juga yang Maha melihat, kenapa sampai dengan kita masih bimbang? Kenapa dengan kita berpaling? Kenapa dengan kita tidak memohon? Kenapa dengan kita tidak tawakal? Kenapa kita tidak bergantung? Kenapa dengan kita tidak tanamkan keyakinan seyakin-yakinnya? Kalau Sang Pencipta kita mempunyai sifat yang seperti itu, tidak sepatutnya, tidak sepantasnya, tidak sewajarnya, haram hukumnya kalau sampai kita berpaling daripada Allah kepada makhluk, berpaling daripada Allah kepada yang kerdil, berpaling daripada Allah kepada yang lemah. Kenapa? Al-Qawiyyu, yang maha perkasa itu adalah Allah. Al-Azizu, yang maha agung itu adalah Allah. Al-Qaharu, yang maha mengalahkan itu adalah Allah. Al-Ghaniyyu, yang maha kaya itu adalah Allah. Yang maha pengasih Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah Allah.
Al-Mudabbiru, yang maha mengatur itu adalah Allah. Yang maha bijaksana itu adalah Allah. Yang maha memberi itu adalah Allah. Yang maha melihat itu adalah Allah. Yang maha mendengar itu adalah Allah. Dan juga yang maha mengetahui dengan asirra wa akhfa itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Tanamkan keyakinan di dalam hati kita, seyakin-yakinnya kalau pada waktu kita dalam keadaan krisis, pada waktu kita dalam keadaan terdesak, pada waktu kita dalam keadaan terpurukkan, katakan saya terpojokkan, apa bahasa Malaysia terpojokkan, pada waktu dengan kita sudah tidak ada jalan, kita tidak tahu solusinya macam mana, jalan keluarnya macam mana, kita nak buat lagu mana, apa yang harus kita laksanakan. Kalau sudah mentok, kalau sudah tersekat seperti itu, kita sudah tak boleh pikir dengan yang itu tak kena, dengan yang ini tak jadi, dengan yang sana tak boleh, dengan yang sini tak berhasil. Kalau sudah gagal macam tu, kalau kita sudah usaha, ikhtiar, semampu kita, Allah perintahkan dengan kita untuk mempersiapkan kekuatan imani, kekuatan ad-difai, pertahanan, itu semampu kita. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan untuk kita melawan musuh itu semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu kalau secara umumnya Allah tidak membebankan kepada kita lebih daripada kemampuan kita. Kalau kita sudah merasa gagal, sudah tidak berhasil, sudah tidak berjaya, jangan lagi ketuk pintu makhluk yang kerdil dan yang lemah. Ada satu cerita sahabat-sahabat semuanya. Kadang-kadang ada orang kalau pada waktu habis cakap nampak sedikit naik suara atau suara agak lantang macam itu, katanya kok Abi kenapa marah-marah? Seperti pada pagi tadi itu, Abi tak marah pun. Tadi pagi kan orang tertanya-tanya, kata Abi ada masalah ya. Kenapa Abi timbulkan masalah dengan santri atau dengan santriwati? Kan tadi yang kita baca apa dulu topiknya, sejak 7 hari, bahkan hampir tidak kurang daripada dalam 15 pertemuan. Lebih daripada 15 pertemuan. Tak ada pun uraian syarah Nabi macam pada pagi hari tadi itu. Itu tentang Sayyidina Anas bin Malik yang tidak menyebut nama 2 orang istri Nabi kita, yang dengan salah satunya meluahkan rasa cemburu. Sehingga sampai memukul tangan hamba saya atau memukul tangan baginda Nabi yang membawa dulang berisi makanan daripada Sayyidatuna Hafsah. Jadi tadi kan Nabi komen panjang. Apakah tiap kali Abi sebut benda semacam itu berarti ada masalah dengan santriat juga, dengan pelajar juga, dan orang ramai. Ada masalah apa pula dengan... tidak mesti seperti itu. Dengar dulu tajuknya. Jadi jangan tengok penghujungnya saja. Itulah masalah ngaji santai-santai macam itu. Jadi ngaji itu yang serius, yang tekun, pahami, buka minda, buka wawasan, supaya jangan sampai dengan kita berburuk sangka kepada seseorang. Jadi tengok apa tajuk yang kita bicarakan tadi itu. Tajuk yang kita bicarakan tadi, kalau pada waktu dengan seseorang memecahkan dulang, mangkuk bekas seseorang, apakah dia wajib menggantikannya? Ya, wajib menggantikannya. Sebab itu adalah kepunyaan daripada seseorang. Itu kan tajuk perbincangan kita. Terus, karena menyentuh tentang 2 orang daripada isi baginda Rasulullah SAW, maka dihubung kaitkanlah ceritanya dengan orang yang punya istri lebih daripada 1. Ini mungkin dengan rasa cemburunya atau juga seperti apa itu ceritanya. Bukan ada masalah dengan santri, tapi memang yang semacam itu berlaku di mana-mana. Di pondok pesantren mana kadang-kadang dengan pihak sekolah buat satu peraturan baru. Jadi untuk masa COVID-19 ini pelajar tidak dibenarkan untuk keluar masuk kecuali dengan izin. Dan izinnya tidak lagi dengan guru halaqah. Harus mendapatkan izin daripada mudir. Mesti nanti santri simbang sesama mereka. Kenapa pula peraturan ketat macam tu? Dulu kan taat macam tu. Itu yang lebih maksud. Jadi akhirnya yang jadi sasaran untuk disebut-sebut sama mereka, diopan sama mereka, itu adalah guru-guru mereka sendiri. Yang kadang-kadang kita ternampak satu benda berlaku dengan guru kita, keluarga daripada syekh kita, keluarga daripada kiai kita, keluarga daripada guru kita. Maka dengan kita pada saat ketika menyaksikan yang semacam itu, coba kita juga macam seperti Sayyidina Anas bin Malik, atau dengan kita dengan panduan daripada hadis man satara musliman tutup. Itu
Satu perkara boleh memalukan mahat, memalukan keluarga, dan juga memalukan guru kita sendiri. Oke, tutup mulut dengan 1000 bahasa, pejamkan mata seperti dengan kita tidak melihat, tutup telinga macam kita tidak mendengarnya, supaya kita tidak berdosa, mengongsikan sesuatu yang tidak patut untuk diperdengarkan, baik kepada mak dan ayah juga kepada keluarga. Itu tajuk perbincangan yang kita bicarakan pada pagi hari tadi. Jadi tak ada apa-apanya. Jadi kalau saya cakap nampak kelihatan serius macam tu, itu tidak berarti marah. Jadi sesuai dengan tajuk pembicaraan yang kita bicarakan. Kembali, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi, dah terlupa dah tadi sampai di mana saya bercakap karena teralih dengan tentang topik pembicaraan pada pagi hari tadi. Jadi dengan kita, setelah kita meyakini dengan beberapa sifat Allah Jalla Jalaluh, kenapa dengan kita tak mengetuk pintu yang satu? Alhamdulillah sudah ingat. Jadi pada waktu dengan seseorang pergi menuju rumah Menteri Keuangan atau menuju rumah tuanku dengan harapan untuk mendapatkan bantuan keuangan daripada tuanku. Ternyata setelah sampai ke halaman rumah atau istana tuanku, ternampak daripada jauh tuanku mendadakkan kedua belah tangan ke langit, berdoa meminta kepada Allah Jalla Jalaluh dengan bahasa kasarnya, bodoh amat aku. Bodoh sungguh aku kalau seandainya dengan aku datang meminta kepada makhluk. Tuanku pun memintanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini kalau pada waktu dengan kita belum mencoba. Tapi kalau sudah kita coba, kalau sudah kita usahakan, kalau sudah kita ikhtiarkan, ternyata gagal, kembalilah kepada Allah Jalla Jalaluh. Tolonglah kami ya Allah, bantulah ya kami Allah. Ucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini yang walaupun sudah sering Abi sebut-sebut dan juga Abi ceramahkan, tapi bukan pada episode iman dan yakin, Abi nak kongsikan suatu kesilapan, suatu kesalahan daripada orang ramai saat ketika nak minta pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh, minta tolong tapi tidak memenuhi dan juga tidak melengkapkan persyaratannya. Macam mana nak buat paspor? Silakan kepada siapapun, asalkan kita daripada warga negara dan juga kita sudah siap bayar 150 ringgit, kita akan dapatkan satu paspor. Itu paling dalam 1, 2, 3, 4 jam urusannya sudah selesai. Tapi kita kena bawa IC. Kalau kita tak bawa IC, jelas kita tidak akan dilayan. Dan kita bawa IC, kita juga bawa surat beranak, itu antara daripada persyaratannya. Nah, macam itu juga dengan kita. Sebelum dengan kita minta tolong dengan Allah. Allah tolong kita. Allah jaga kita. Sebelum kita cakap macam itu, penuhi persyaratannya terlebih dahulu. Apa dia syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya banyak. Kita simpulkan dalam 3 rangkaian. 1 hadis dan juga ayat. 2 buah hadis dan juga dengan 1 ayat. 2 buah hadis. Hadis yang pertama, 1 buah hadis dengan 2 ayat. Firman Allah yang berbunyi dengan ayat wala yansurannallahu man yansuruh wala yansurannallahu, Allah akan memberikan pertolongan, kemenangan, kejayaan, kesejahteraan. Kalau Allah mampu, dengar nih semuanya nih, pelajar semuanya, para pendengar yang budiman. Kalau Allah mampu untuk menolong kita, menyelamatkan kita daripada api neraka pada saat ketika kita bakti dan taat, apakah Allah tak mampu untuk menyelamatkan kita daripada COVID-19? Ayo, mana yang lebih dahsyat? Yang paling parah dengan COVID-19 kita mampus, kita mati. Tapi kalau dengan sumpama api neraka 1,000,000,000,000,000,001 saja tak ada bandingan antara api neraka dengan COVID-19. Sekecil lubang jarum saja kalau terbuka daripada api neraka, itu sudah mampu untuk menghapuskan, melenyapkan, menghanguskan dunia dengan isi-isinya. Yakin tak?
dengan membaca Allahumma ajirna minan nar, kita akan terhindar daripada api neraka nanti pada hari kiamat? Kalau yakin dibaca 7 kali selepas salat subuh, 7 kali selepas salat maghrib, Allahumma ajirna minan nar. Jangan dikurangkan. Imam tolong. Tuh imam muda, imam pertama, imam kedua, tolong. Kami berharap betul. Kalau tak ngaji, kami beritahukan. Kalau udah ngaji, tolong diamalkan. Kalau dah ngaji, sudah pernah bertanaki dan juga ada sanad, tolong direalisasikan dalam amalan. Allahumma ajirna minan nar, dibaca 7 kali selepas subuh dan juga selepas maghrib. Ada keyakinan tak yang sudah tersemat di dalam hati terhadap firman Allah yang berbunyi innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Kalau Allah berjanji macam itu berarti betul, Allah benar. Kalau kita baca sebanyak 7 kali pada waktu selepas maghrib, 7 kali pada waktu selepas salat subuh, dengan janji yang Nabi kita janjikan, akan ditulis jiwaran minha, kutibat lahu jiwarun minha, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Kalau Allahumma ajirna minan nar, dengan orang yang beramal dengan penuh keikhlasan, tulus, yakin bahwasanya bacaan tersebut mampu untuk menyelamatkannya daripada api neraka, insya Allah seyakin-yakinnya mampu untuk menyelamatkan Anda, kita semuanya daripada jangkitan COVID-19. Tapi dengan 3 syarat. Yakin seyakin-yakinnya, tulus ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh, tidak ada ketergantungan kita kecuali kepada Allah. Yang keempat, syarat yang keempat, yakin seyakin-yakinnya. Yang 2, tulus ikhlas karena Allah. Yang ketiga, selama tidak ada ketetapan takdir. Jadi kalau seandainya misalnya udah kita baca, saya udah baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, tapi ternyata kena kejangkitan, ternyata positif juga, itu sudah ada takdir di situ. Kalau sudah ada ketentuan takdir, kita tidak akan dapat mengelak daripada takdir. Apa yang Allah takdir, usaha ikhtiarmu seperti apapun, tetap itu akan menimpa. Itu yang vaksin 2 kali. Katanya mau jadi 3 kali. Cina buat pernyataan yang Sinovac atau apa namanya hak punyanya Cina itu, katanya keberkesanan untuk memberikan antibody itu masih belum meyakinkan. Sangat-sangat relatif rendah. Itu Cina yang punya produk berkata seperti itu. Jadi kalau macam itu kita macam seperti tertipu lagi. Dengan di Indonesia menggunakan yang produk daripada Cina, udah 2 kali vaksin, mungkin nanti 3 kali, tapi ternyata positif juga. Itu dia yang namanya takdir. Sudah ikhtiar juga. Jadi kalau seandainya ini memang mempunyai kualitas yang bagus, tidak ada unsur najis, tidak ada unsur haram, memang betul-betul berkesan, dan memang betul-betul sudah sekian, Masya Allah, tabarakallah, yang divaksin tadi itu memang betul-betul kebal dia daripada COVID-19, dia dalam berapa ramai. Tapi ternyata dengan dia tidak seperti itu. Seperti yang diinformasikan sama KKM, 2.727 kalau tidak salah, angka lebih kurang lah, tapi lebih daripada 2.500. Itu sudah dapat 2 dos suntikan dengan dengan vaksin, tapi ternyata positif COVID-19. Atau bagaimana? Itu yang namanya takdir. Jadi amalan-amalan atau vaksin Rabbani, kemarin kan Abi dah sebut vaksin kita adalah Seunada. Nampaknya pun nampak asing, Seunada. Sayyidul Istighfar. Yang pertama S itu Sayyidu, S Sayyidu, I istighfar, Sayyidu istighfar. Seunada, W itu adalah wiqayah. N itu adalah najat. Kemudian daur a'la. Masyaallah, tabarakallah. Sudah juga Syekh. Baca Fatihah sudah, ayat kursi sudah, amanah Rasul sudah, tawakal sudah. Tapi ternyata kejangkit juga. Itu yang namanya ada takdir. Kita beri mata dengan takdir. Dan yakin tak apa yang Allah nakan pada kita itu yang terbaik. Nah, kalau kita sudah beriman dengan apa yang Allah tentukan yang terbaik, hati kita akan restu dan ridho. Dipegang-pegang sama Sayyidina Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Nabi kita bersabda,
wa aminu hadil ummati, dan yang paling amanah jujur. Yang paling amanah dan jujur daripada umatku ini adalah Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah yang meninggal dunia gara-gara kena wabah taun. Beliau tengok taun yang sudah mengena tangan atau anggota beliau tengok dengan senyuman manis dan ridho. Kenapa? Tengok penyakit boleh senyum. Bagaimana tengok penyakit yang boleh membawa kepada kematian, boleh reda dan juga seronok. Sebab karena mereka yakin apa yang Allah takdirkan itu pasti dan pasti yang terbaik untuk kita. Sebab Allah Maha Pengasih terhadap para hamba-hambanya. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha mengetahui mana yang lebih maslahat, mana yang lebih hikmah, mana yang lebih elok, mana yang lebih indah dengan kita. Jadi jangan bosan-bosan itu meminta, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu Qayyum. Udah juga saya saban malam dah tahajud, baca Yasin 41 kali. Belum dapat jodoh juga, ya Allah. Bukan Allah tak nak dengar. Tapi Allah mengetahui ada satu benda yang kamu tidak perasan, yang kita tidak tahu. Mungkin Allah akan gantikan dengan yang lebih indah. Mungkin juga kita dinantikan dengan yang lebih istimewa. Mungkin juga pada saat ketika kita dijodohkan dengan perempuan yang kita inginkan, laki-laki yang kita nakkan tadi itu, hidupnya akan menjadi sial. Hidupnya akan jadi babak belur. Hidupnya akan jadi tidak kerukuan. Maka Allah tak akan bagi. Tak akan kabulkan permintaan dengan 41 kali Yasin tawasul tadi itu. Ya Allah, bohong, yang halal, yang haram, yang makruh, yang licik, yang syubhat, semuanya ada ditumpuk. Bohong sudah, dukun sudah, paranormal sudah, semuanya. Agar menang dalam pilihan raya. Dan juga baca Yasin, tabur duit, sogok, sana sini. Jumpa tu guru cium lutut, tu guru doakan, tu guru muka-muka kita percaya dalam pilihan raya akan datang. Tapi ternyata kalah lagi. Memang Allah tak takdirkan, karena Allah tahu ini orang kalau saya naik nanti memerintah, dia akan jadi samsing. Dia akan jadi zalim. Orang yang kalau pada itu dah berada dalam sesuatu, itu tidak boleh samakan dengan orang yang belum mendapatkannya. Jadi yang belum punya duit itu memang saya kalau punya duit, bangun masjid, impak, derma, sedekah, bantu sana, bantu sini. Tuh cakap macam tu pada waktu belum punya duit. Begitu punya duit, itu macam tu tak, itu tidak semuanya. Ada juga setelah Allah kasihkan dia duit, memang macam seperti yang dia katakan, dia komitmen betul dengan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Abi katakan ada 3, 1 daripada hadis, 2, 3 itu daripada ayat. Ayat yang pertama syarat agar bagaimana kita ditolong oleh Allah Jalla Jalaluh, doa kita didengar dengan catatan selama tidak ada halangan dan rintangan daripada ketetapan takdir. Permintaan kita akan dikabulkan. Munajat kita akan didengar. Syarat yang pertama, wala yansurannallahu may yansuruh. Allah akan tolong orang yang menolong orang yang membela agama Allah. Renung, pikir. Kalau Allah syaratkan pertolongan itu kepada orang yang menolong agama Allah, kita atau dengan sebagian, jangankan tolong agama Allah, melaksanakan perintah Allah pun tidak. Apalagi kalau menolong, apalagi kalau membela, untuk merealisasikan perintah agama, hukum hak Allah pun saja tidak. Cumana ini Allah bukan setakat lakukan, Allah tak kata setakat buat, Allah tak kata setakat kerjakan, tapi Allah kata bela. Allah akan membela, Allah akan memberikan nusrah pertolongan kepada orang yang membela, yang menolong agama Allah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, sembah dulu. Menyembah itu bukan maknanya main judi, main perempuan, mengambil uang riba, uang faedah, uang haram, nyogok, zalim, samsing, ngopat, bohong, menipu. Nah, makna daripada na'budu, menyembah, bakti, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dengan melaksanakan segala perintah dan dengan menjauhkan diri daripada segala larangan. Itu makna daripada na'budu, menyembah Allah. Berarti dengan kita patuh dan taat atas segala perintah, dan juga dengan kita patuh dan taat untuk meninggalkan segala larangan. Baru wa iyyaka nasta'in. Seakan-akan isyarat daripada ayat tadi itu,
Kalau nakkan pertolongan daripada Allah, Allah akan jaga kita, Allah akan tolong kita, Allah akan selamatkan kita, Allah akan dengar ratapan kita, Allah akan dengar doa kita, Allah akan perhatikan permintaan kita. Kalau pada itu kita mulakan dengan na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kemudian yang ketiganya, syarat yang ketiganya daripada hadis Nabi kita bersabda, ihfazillaha yahfazka. Ya gulam, ihfazillaha yahfazka. Hai anak, jaga Allah. Maksud jaga Allah, jaga agama Allah. Jaga perintah Allah. Jaga kehendak Allah. Jaga syair Allah. Jaga segala kewajiban yang diwajibkan. Jauhkan diri daripada segala larangan yang dilarang. Itu makna ihfazillah, jagalah Allah, jagalah kehendak Allah, jagalah perintah dan juga syariat Allah. Jawabannya yahfazka, niscayalah Allah akan menjagamu. Kepada yang sedang berada dalam rawatan, yang sedang diterapi, yang sedang berobat, yang sedang di rumah, yang sedang berada di mana saja. Jadi tanamkan sidqut tawajuh, tawajuh kita mantap-mantapnya, tawajuh kita seyakin-yakinnya kepada Allah. Sebesar apapun coba dan ujian yang Allah timpakan, selama kita tidak berhadapan dengan takdir, dengan tawajuh, dengan doa dan juga dengan munajat, Allahumma aghithni aghithna ya Rabbi. Seperti perkataan wanita yang dikenal dengan jariyatu sahibatu al-wishah wa yaumal wishah, itu yang tadi pada pukul 12 tengah hari atau pukul 12 siang yang kita kongsikan, hanya dengan lantunan aghithni ya Rabbi, tolong aku ya Allah, secara seketika Allah tolong. Syarat yang pertama, jaga agama Allah. Syarat yang kedua, na'budu terlebih dahulu. Syarat yang ketiga, wala yansurannallahu ma yansuru, bela agama Allah, Allah akan membela kita dunia dan akhirat. Kita sudah berada di penghujung episode kita. InsyaAllah kita berjumpa kembali di kesempatan pada besok hari. Azam untuk kita bersama, kongsikan, share pada kawan-kawan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kebaikan sekarang dengan begitu mudahnya untuk kita peroleh, kemudahan dengan begitu mudahnya untuk kita dapatkan. Dengan nawaitu, dengan keazaman, insyaallah Allah akan berikan kita sesuai dengan nawaya, dengan niat-niat baik yang kita niatkan. Selamat untuk semuanya, bahagia dunia dan akhirat. Penggemar dan juga ruat majelis zikir, azam nanti malam untuk salat tahajud, azam juga besok untuk senantiasa selalu tetap berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surah Waqiah jangan pernah kita lupakan. Begitu juga dengan surah Tabarakal Muluk, jangan pernah kita lupakan. Amalan-amalan sunnah senantiasa selalu kita laksanakan. Tadi tiap subuh saya setelah selesai baru teringat, tiap selesai kita pengajian subuh pada pukul 8.30. Jangan kemana-mana dulu, salat 2 rakaat sunat duha, supaya kita mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Hada wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.